Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayira Rizkita Felinda dengan NIM 080513822429 dari kelas L2. Di sini saya akan menyelesaikan laporan video akustik kelautan materi pengolahan data akustik untuk identifikasi dan penentuan tipe substrat. Jadi, dilakukan dengan menganalisis pantulan gelombang suara dari echo sounder. Data mentah diolah menggunakan software seperti EchoView, melalui tahap kalibrasi, pembersihan noise, dan analisis nilai backscatter atau SV. Nilai pantulan tinggi menunjukkan bahwa substrat keras atau batu atau juga karang. Sedangkan nilai yang rendah itu menunjukkan substrat yang lunak seperti lumpur ataupun pasir. Nah, metode ini cepat, akurat, dan efektif untuk pemetaan dasar perairan. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengolahan. Yang pertama, kita buka software EchoView. Jika sudah, kita ke New. Lalu pada tampilan ini, pada file set, kita add data. Lalu kita Ctrl A, oke, atau open. Jika sudah, kita pilih echogram. Lalu jika tampilan sudah seperti ini, kita perbesar. Dan kita pilih variable properties. Lalu pada bagian data, kita checklist semua. Dan pada display, color display minimum kita pilih min 70, dan untuk color display range-nya itu kita pilih 50, dan grid. Pada short time ini kita pilih ping number dengan number of ping-nya itu 100, dan show depth-nya itu kita pilih depth range, kita pilih 50. Lalu kita ke calibration. Untuk apply calibration kita pilih manual, dan kita pilih kalkulator. Di sini ada nilai sound speed, ini kita salin dan kita pas di sini, dan untuk absorption kita pas lagi di sini. Jika sudah, kita apply, lalu kita oke. Nah, jika sudah, kita melakukan line draw. Kita pilih ini, line draw 2, lalu pilih new editable line. Lalu pada create a new line kita pilih E1, dan langsung kita oke. Nah, jika sudah, kita melakukan line draw-nya itu hingga 1000 ping sampai sini. Nah, untuk melakukannya itu kita lakukan zoom dulu. Lalu di sini sudah muncul. Nah, kita melakukan line-nya itu di bawah garis biru dan hijau ini. Jadi kita di garis merah ini kita lakukan draw, lakukan line hingga pingnya 1000. Setelah selesai mendigit, kita ke Excel, kita buat kolom-kolomnya. Lalu pada bagian ping, kita buat 0 sampai 1000 ping. Jika sudah, kita kembali ke EchoView. Selanjutnya itu kita ingin menampilkan line yang kedua. Kita klik variable properties, lalu kita ke display, dan pada color display minimum kita ubah menjadi min 50. Selanjutnya kita apply dan oke. Jika sudah selesai, maka tampilannya akan berbeda. Selanjutnya kita ke line draw, lalu kita new editable line. Kemudian untuk namanya itu kita ganti menjadi E2, dan kita checklist sebagian exciting line. Lalu kita ganti menjadi E2. Lalu kita checklist pada bagian linear, kita ganti menjadi 0,40.000 sekian. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita ke Excel. Pada Excel ini kita mencari longitude dan latitude-nya. Jadi untuk mencari longitude dan latitude kita ke EchoView. Selanjutnya itu kita taruh kursor di garis paling atas, ditaruh di tengah-tengah. Kemudian kita lihat di bagian bawah ini untuk longitude dan latitude-nya. Jadi untuk longitude itu kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung 105 ditambah tutup kurung, kita masukin longitude di EchoView tadi, kemudian kita bagi 60, lalu tutup kurung dan kita enter. Jadi sudah dapat nilai dari longitude tersebut. Di sini kita lakuin hingga sampai 1000 ping. Selanjutnya kita mencari nilai latitude, yang dimana kita menggunakan rumus sama dengan min buka kurung 5 ditambah nilai latitude di EchoView, kemudian kita bagi 60, lalu kita enter. Nah, ini kita lakuin hingga
1000 ping. Berikut nilai dari latitude-nya. Selanjutnya kita mencari nilai SP mean, SP min, SP max, dip mean. Itu kita ke eco view. Lalu kita taruh kursor kita di garis pertama di tengah-tengah, kemudian kita klik kanan, lalu pilih integrate cell. Lalu di sana terdapat SP mean, SP minimum, SP max sama dip mean. Di situ kita salin dan kita tempel di Excel. Nah, itu sudah selesai. Selanjutnya kita mencari nilai pulse length yang dimana kita lihat di details. Nah, di situ sudah terdapat nilai pulse length, lalu kita salin ke Excel. Lalu untuk mencari nilai pulse length second itu kita menggunakan rumus. Selanjutnya untuk rumus pulse length itu sama dengan nilai pulse length meter per second dibagi dengan 1000. Lalu kita enter dan kita drag hasilnya. Kemudian kita mencari nilai sound speed yang dimana itu kita lihat di eco view, lalu kita ke details. Di situ terdapat sound speednya. Kemudian kita salin dan kita tempel di Excel. Kemudian kita drag hingga ke bawah. Kemudian kita mencari nilai CTO2 atau 2 itu dengan rumus sama dengan nilai pulse length dikali dengan nilai sound speed. Enter. Lalu hasilnya itu kita drag ke bawah. Lalu untuk nilai SV linear, SV itu kita menggunakan rumus sama dengan 10 dikali nilai SV max dibagi dengan 10, lalu kita enter. Nah, kemudian hasilnya kita drag ke bawah. Lalu kita mencari nilai SV, itu kita menggunakan rumus sama dengan average, lalu buka kurung, itu nilai SV linear. Nah, jadi hasilnya itu seperti berikut. Selanjutnya kita mencari nilai SV linear, itu kita menggunakan rumus sama dengan nilai CTOW dikali dengan SV linear, SV. Lalu berikut hasilnya, kemudian kita drag hasilnya. Selanjutnya kita mencari nilai SSDB, itu menggunakan rumus sama dengan 10 dikali rumus log, lalu nilai SV linear, SV, lalu enter dan kita drag hasilnya. Lalu kita mencari nilai SS mean, yang dimana nilai SSDB itu kita tambah. Jadi sebelumnya kita merge dulu di Excel tabelnya, lalu kita menggunakan rumus sama dengan nilai SSDB pertama ditambah nilai SSDB yang kedua, lalu kita enter. Berikutnya seperti itu juga untuk cara penambahannya. Jadi berikut penjelasan tiap bagian kolomnya. Jadi untuk ping itu dia menunjukkan interval jarak atau jumlah ping atau sinyal akustik yang dikirim misalnya dari 0 ke 100, 100 ke 12 dan seterusnya. Nah, dan ini biasanya digunakan untuk membagi data berdasarkan lintasan survei tersebut. Kemudian untuk longitude itu dia koordinat bujur lokasi pengambilan data yang menunjukkan posisi timur dan barat. Untuk latitude dia koordinat lintang lokasi yang menunjukkan posisi utara dan selatan. Kemudian ada SV mean, nilai rata-rata SV atau volume backscattering strength. Dia ini menggambarkan intensitas pantulan suara dari objek di kolam air seperti ikan, plankton, maupun sedimen. Selanjutnya itu ada SP min, dia ini nilai SP minimum dalam interval tersebut. Nah, dia ini untuk pantulan yang terlemah. Lalu ada SP max, dia ini nilai SP maksimum yang dimana dia ini pantulan terkuat, biasanya seperti objek yang besar atau objek yang gerombolan seperti itu. Lalu ada dip mean, ini kedalaman rata-rata. Di tabel ini sekitar kedalaman 25 meter. Lalu ada pulse length, ini durasi pulsa akustik dalam milidetik. Contohnya itu 0,32 meter per second. Lalu ada pulse length second, yang dimana dia ini durasi pulsa dalam detik, sama dengan seperti pulse length milidetik tadi, tapi dalam satuan detik yang ini. Lalu ada sound speed, yang dimana kecepatan suara di air meter per second sekitar 1548 meter per second yang dipengaruhi oleh suhu, salinitas maupun kedalaman. Kemudian ada CTOW dan ini half of pulse length dikali sound speed atau jarak rambat setengah, digunakan dalam perhitungan jarak target akustik. Lalu ada SV linear SV, ini merupakan
nilai SV yang sudah dikonversi dari desibel ke bentuk linier, dipakai untuk perhitungan kuantitatif. Lalu ada nilai SV, yang dimana nilai SV ini biasanya nilai yang sama atau hasil olahan dari SV linier, tergantung pengolahan. Kemudian ada SV linier atau surface, bisa jadi seabed scattering atau pantulan dasar dalam bentuk linier, menunjukkan kekuatan pantulan dari dasar laut. Kemudian ada SS, dB merupakan nilai pantulan dasar dalam desibel. Nah, ini digunakan untuk identifikasi tipe substrat seperti lumpur atau pasir atau juga karang. Kemudian ada SS mean. Ini dia rata-rata nilai SS desibel dalam interval. Nah, yang ini sangat penting untuk menentukan jenis dasar perairan tersebut. Sekian laporan video pengolahan akustik kelautan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.